hari ini kami membuat tim BK ya, mengadakan layanan BK lintas kelas. Artinya kelas berapapun bisa, tapi prioritasnya untuk kelas 12. Ya, karena ada 12 kelas 12 dan informasi kalau kita sampaikan hanya pada saat jam BK, khawatirnya kurang kalau beda-beda gitu, khawatirnya nanti menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, kenapa dibuat di luar jam? Ya, karena menurut saya ya kalau ngomongin SNMPTN ini memang tidak semua merasa membutuhkan ya. Dan yang merasa membutuhkan mungkin kalau bergabung dengan yang tidak merasa membutuhkan, akhirnya ngobrolnya juga nggak terlalu nyaman ya. Jadi dibuat satu tema khusus tentang ngomongin SNMPTN, nanti juga, dan ini jilid 1 ya, artinya akan ada lanjutannya lagi, tapi akan kita selesaikan di bulan September ini ya, karena kita memang sudah biasanya kalau tatap muka bulan-bulan September, Oktober kita sudah mulai mempersiapkan untuk jalur SNMPTN ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang belum mengenal saya di sini? Ada yang belum kenal? Kenal ya semua ya, mudah-mudahan kenal ya. Kalau Bu Rani kenal semua ya? Kenal, Bu. Ya, waktu kelas 10 ya, semua sama Bu Rani ya. Oke, saya mau cek ombak dulu deh. Yang dari 12 IPA 1 bisa kasih jempolnya, 12 IPA 1. Ada berapa orang ya di sini? 12 IPA 1? Ada orangnya, tapi oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup banyak ya, 5 orang. 12 IPA 2. 12 IPA 2 mana boleh dikasih oke, 1 orang? Cuma sendiri? Oke, 12 IPA 2 sendiri. Nggak apa-apa. Daripada nggak ada sama sekali ya. 12 IPA 3. Mana jempolnya? 1. Hilda. 2 Iren. Cuma berdua, ya nggak masalah. 12 IPA 4. Boleh 12 IPA 4? Oke, 1. Ada kok virus masih ya 12 IPA 4 cuma sendiri. Ya, yang kasih jempol cuma 1 orang. Oke, 12 IPA 5. Mana 12 IPA 5? 12 IPA 5. Nggak ada ya 12 IPA 5 ya. Boleh suaranya mana 12 IPA 5? Oh, 1 orang. Rafli. 12 IPA 6? IPA 6, mana IPA 6? Nuria, Nadia, Sekar. IPA 6, Rifana, oke, Natasha, oke, jempolnya semua ikut ya Natasha. Yes, berikutnya IPA 7. IPA 7 mana IPA 7? Oke. Muhammad, Rehan. IPA 7. Mana ini IPA 7? IPA 7 cuma sendiri ya Rehan ya. Oke, IPA 8. IPA 8. IPA 8, Raihan Aji. Oke. Oke, Noni. Mana lagi 12-8? Gak ada lagi, berdua aja. 12-9. Sabrina, Daniel, Yurifia, Bramila. Mana nih Bramila? Dibuka kameranya tapi mukanya nggak kelihatan Bramila. Ada Ray, Revaldi, Tasha, Diva. Oke, bagus 12-9. Banyak juga ya. 12-10. Ada Afilia, ada Serafim. Mana lagi? Cuma 2? 2? Nyam, 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 nyam. 2. IPS 1 dan 2. Langsung jadi 1 aja.
Mana ini? 12 IPS. 1, 2, 1 orang. Ray siapa nih? Reina. Cuma Reina, tadi kayaknya ada Laili deh. Laila. Mana Laila? Laila. Oke, oh ya. Jadi IPS-nya 2 orang nih ya perwakilannya. Oh ada. Mana ada lagi? Joyce. Oke, yes. Yes, oke. Ya, karena kita jadi berapa ini Bu Rani semuanya yang hadir di sini 42 orang ya. Di meeting. Oke, yes. Oke, ya. 44. Ya, nggak apa-apa. Emang nggak ngejar jumlah yang banyak. Tadinya mau kita streaming di YouTube ya, tapi 100 aja ternyata nggak penuh kok. Jadi nggak bisa. Ya, oke. Langsung aja yang mau kita omongin ya. Mau ngomongin SNMPTN apa sih yang mau diomongin? Masih jauh kan Bu SNMPTN itu ya, masih jauh banget. Masih lama, masih belum jelas juga ya. Oke, ini jilid 1. Kita akan bahas, yang akan kita bahas hari ini adalah 5W1H-nya SNMPTN 2001. Kenapa kita harus ngomongin ini sekarang? Ya, apa aja yang perlu diketahui tentang SNMPTN? Siapa saja yang terlibat, ya, dan kapan bisa mulai bergerak, ya, dan where-nya di mana? Ini nggak di mana pelaksanaannya dan bagaimana, apa yang bisa kita lakukan mulai dari hari ini. Ya, oke. Ya, kenapa kami mengadakan sesi ini? Ya, mengapa masih bulan awal September kok udah bikin tentang SNMPTN? Ya, SNMPTN itu ya itu bukan hanya urusannya BK sebenarnya. Ya, karena di SNMPTN ini adalah jalur masuk yang menunjukkan hasil kinerja sekolah sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya tentang kalau misalnya jumlah siswa yang diterima lewat jalur SNMPTN itu memberikan kebanggaan untuk sekolah, karena itu juga menunjukkan hasil kinerja sekolah baik secara internal maupun eksternal. Dan SNMPTN itu memang membutuhkan persiapan yang panjang ya, karena melihat nilai rapor mulai semester 1 sampai semester 5 dan melibatkan seluruh siswa kelas 12. Jadi yang bisa mendaftar memang hanya 40%. Kalau tahun lalu ya 40%. Tapi tahu dari mana 40%-nya? Kalau kita kita bisa tahu 40% kalau kita memiliki data 100%-nya. Ya, nggak mungkin hanya 40%-nya yang kita olah datanya. Karena kita nggak tahu baru ketahuan 40%-nya kalau ada 100%. Artinya kita baru akan tahu ranking 10 besar ya kalau ada 40-nya. Ya 40%-nya. Jadi nggak mungkin hanya anak tertentu saja yang ngurusin SNMPTN. Jadi kalau misalnya ada satu aja yang merasa itu bukan urusan saya, terus nggak mau terlibat, maka nggak akan jadi datanya, ya datanya nggak akan selesai, ya. Dan khususnya ini tadi untuk melakukan verifikasi terhadap nilai rapornya masing-masing sebelum menentukan rankingan paralel. Jadi ranking paralel ini akan kita buat setelah nilai rapor sudah terverifikasi, masing-masing sudah ngecek, sudah menyetujui bahwa nilai inilah yang akan dijadikan rankingan paralel. Nah, terus kenapa harus kita sampaikan sejak awal? Karena selama belajar dari rumah ini kita nggak mungkin ketemu secara langsung. Sulit untuk mengajak ya kayak asumsinya misalnya ya 40% dari seluruh siswa yang 400-an orang itu kan 100 orang ya. Asumsinya yang 100 orang aja merasa punya peluang di SNMPTN itu mau tahu tentang SNMPTN, harusnya room ini penuh ya. Tapi ternyata nggak ada, hanya 20% yang terlibat di sini. Artinya memang sulit untuk membangun, untuk mengajak kalian tergerak, ayo sama-sama kita membicarakan sesuatu yang belum terlihat saat ini ya.
Ini nggak mudah ya, termasuk untuk pembelajaran aja, pembelajaran kayak di Jambeka lah ya, hanya 1 jam per 2 minggu, tapi jumlah siswa yang hadir hanya sekitar 50-60%. Ya, jadi kami ya mau tidak mau harus mencari cara bagaimana untuk menggerakkan, karena SNMPTN ini tidak bisa dilakukan sendirian. Ya, jadi ayolah kita sama-sama. Dan ini di jilid 1 karena masih ada banyak hal yang perlu dibahas tentang SNMPTN, bisa jadi akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Oke, berikutnya ya apa ya? Oke, jalur yang kamu tahu ya, ini saya nggak setting animasinya ya. Yang kamu tahu tentang SNMPTN apa sih? Boleh sampaikan yang ada dalam pikiranmu tentang SNMPTN sebenarnya apa sih? Boleh disampaikan? Boleh ngomong langsung atau di chat? Silahkan. Apa sih versi kamu SNMPTN itu? Misalnya jalur yang paling saya inginkan untuk saya masuki. Ya. Atau jalur yang membutuhkan banyak keberuntungan. Atau apa kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Jalur undangan. SNMPTN jalur undangan. Ya, itu istilah jalur undangan itu ada di tahun 2011, 12, 13 kayaknya. Mulai 2014 kayaknya udah ganti SNMPTN. Ya, tapi orang-orang masih lebih senang nyebut jalur undangan. Ya, tapi ya jalur undangan itu istilah lama ya. Jadi SNMPTN. Apalagi yang apa sih yang ada dalam pikiran kamu tentang jalur SNMPTN? Boleh saya dengar pendapat kamu dulu? Halo? Halo? Jalur yang gampang, Bu, cuma pakai nilai rapot doang. Oke. Paling gampang karena tugas ya kamu cuma ngecek nilai ya, dan sisanya yang repot, yang susah, yang pusing itu sekolah ya, ngurus ya, guru BK di sini ya, yang menginput nilai ya, yang dan kamu tinggal milih nanti setelah proses input selesai, dan tugas kamu cuma mengecek nilai kamu aja. Tugas kamu adalah mengoreksi yang dilakukan oleh sekolah ya, dan ya paling gampang, paling enak ya, nggak ngapa-ngapa, nggak banyak effort yang diberikan. Effortnya bukan sekarang, tapi bukan saat pendaftarannya, tapi persiapannya, effortnya untuk SNMPTN. Oke, ada lagi yang ada lagi yang punya pendapat tentang SNMPTN? Paling gampang daftarnya ya, paling duluan ya, paling enak nggak usah belajar untuk tes ya. Ada apa lagi? Sorry. Ya, oke. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan ya. Oke, ini udah ya tadi ya. Oke, jalur SNMPTN itu jalur masuk tanpa tes yang dinilai adalah indeks siswa dan indeks sekolah. Ya, pernah dengar nggak indeks siswa dan indeks sekolah? Cek. Pernah dengar nggak sebelumnya indeks siswa apa sih? Indeks sekolah apa sih? Halo? Belum pernah? Pernah? Oke, pernah dengar? Pernah. Oke, apa sih yang pernah dengar? Apa sih yang kamu ketahui tentang indeks sekolah? Indeks sekolah dulu. Apa sih yang kamu ketahui tentang indeks sekolah? Cek. Indeks sekolah seperti itu akreditasi, Bu. Akreditasi, apalagi? Jumlah alumni yang masuk di universitas tersebut, Bu. Oke, betul. Bagus. Apalagi? Sebentar, saya mau tanya dulu. Kamu tahu nggak akreditasi sekolah kita berapa nilainya? A mungkin, Bu. Iya, A sih.
A itu mulai 87 sampai 100 kalau nggak salah ya. Kita ada di nilai kita 93, sekian SMA 15 dan di tahun ini sebenarnya akreditasinya itu habis. Jadi sudah tidak berlaku sampai tahun 2020. Dan untuk akreditasi ulang saya nggak tahu karena pandemi ini bagaimana prosesnya. Saya berharap nanti tidak ada kendala di SNMPTN 2021 karena akreditasi sekolahnya sudah kadaluarsa ya. Tahun ini selesainya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya untuk kalian agar tidak dirugikan SNMPTN ya. Ya, jadi itu akreditasi sekolah, kemudian jumlah alumni kita di sana, terus apa lagi? Jumlah alumni, terus oke, ada sih. Apalagi selain jumlah alumni? Lokasi juga mungkin, Bu. Lokasi, maksudnya lokasi gimana? Kayak kalau universitasnya di provinsi yang lain gitu, mungkin juga dilihat. Oke, apakah yang kamu tahu apakah lokasinya kayak zonasi gitu ya? Maka makin dekat makin besar peluangnya gitu. Enggak kayak zonasi gitu juga sih, Bu. Mungkin kayak universitasnya tuh lebih mentingin siswa-siswa di wilayahnya dia sendiri di wilayah lain. Oke. Ya, dulu ya. Dulu pernah terjadi seperti itu di awal-awal ya, kayak kita tuh dulu di UNER itu yang diterima SNMPTN aja bisa hampir 100 orang, hanya UNER saja. Di ITS saja itu bisa hampir 50 orang. Awal-awalnya seperti itu. Tapi kemudian perguruan tinggi itu makin kesini itu membuat beberapa kebijakan. Salah satunya adalah diversifikasi makin beragam mahasiswanya, termasuk asal daerahnya, itu juga menentukan nilai akreditasi kampus. Jadi kampus itu sekarang lebih terbuka terhadap mahasiswa dari berbagai daerah. Karena semakin bervariasi, itu menjadi nilai lebih bagi mereka. Nah, ini yang menjawab beberapa permasalahan ya. Maksudnya, kenapa sih kok kuota sekolah kita jadi sedikit sekali ya gitu. Jadi jumlah yang diterima di SNMPTN kok berkurang banyak ya. Nah, setelah dianalisis berkurang banyaknya itu di UNER dan ITS. UNER dulu itu sampai puluhan orang, ITS juga. Tapi belakangan mereka membuat kebijakan, apalagi ITS ya, ITS itu nggak mau disebut sebagai perguruan tinggi negeri Jawa Timur. Mereka nggak mau disebut hanya punya Jawa Timur. Jadi mereka tidak memberikan kuota khusus Jawa Timur. Ya, mereka menamakan diri sebagai institut teknologi milik Indonesia nasional sehingga mereka lebih memilih mengharapkan mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia, mewakili seluruh Indonesia. Itulah yang membuat jumlah siswa kita yang diterima lewat jalur SNMPTN di ITS dan UNER itu makin tahun semakin berkurang. Salah satunya ada kebijakan dari perguruan tingginya. Ya, ada apa lagi yang kamu ketahui? Ada lagi? Ya, jadi masalah jumlah itu nanti juga akan sangat berkaitan dengan kenapa lebih banyak diterima, misalnya ya, kenapa lebih banyak diterima dari SMA 15, kenapa lebih banyak diterimanya di perguruan tinggi di Jawa Timur? Karena sebenarnya alasan itu tadi yang udah disebutkan kamu tentang indeks sekolah. Karena sebagian besar siswa SMA 15 meskipun tidak lewat jalur SNMPTN ya, itu memilih perguruan tinggi di Jawa Timur. Ya, UNER, ITS, UPN, Universitas Brawijaya. Sebagian besar memang terbagi di sana ya, sehingga jumlah mahasiswa PTN tersebut dari SMA 15 cukup besar dan itu yang akhirnya menentukan indeks sekolahnya meningkatkan indeks sekolah kita di kampus itu. Tapi bukan hanya sekedar banyak jumlahnya ya.
oh jumlah mahasiswa dari SMA 15 itu ada 100 orang. Nah, 100 orang ini gimana IPK-nya? Nilainya bagaimana? Kalau 100 orang ini nilainya rata-rata IPK-nya di bawah 3, maka ya mereka juga punya perhitungan bahwa kualitas lulusan SMA 15 itu tidak terlalu bagus gitu. Jadi bisa jadi nilai indeks sekolah kita tidak terlalu tinggi juga meskipun secara kuantitas besar. Nah, tapi sebaliknya kalau alumni-alumni yang di kampus tersebut berprestasi sangat baik dan punya IPK yang sangat tinggi misalnya dan berprestasi bawa nama kampus untuk menjuarai apa segala macam gitu ya, maka itu menjadi nilai lebih bagi SMA kita. Ya, ini makanya jadi hal yang penting juga untuk kamu ketahui bahwa selama kamu masih membawa nama SMA 15 di pundakmu ya, baik meskipun kamu sudah lulus ya, baik mau di perguruan tinggi negeri, swasta ya, itu tetap di kamu masih bawa nama SMA 15. Performance kamu masih menentukan kualitas SMA 15 gitu. Ya, jadi itu tentang indeks. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, ini adalah sebaran yang data tahun 2018-19, yang 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu kita diterima SNMPTN 31 orang, di SBMPTN-nya 173. Jadi memang kurang lebih 200-an dari 400-an siswa yang diterima dari 400-an siswa. Jadi kurang lebih sekitar 50% yang diterima di PTN melalui jalur reguler ya. SNM SBM tuh reguler ya, artinya tanpa bukan mandiri ya, itu seleksi bersama nasional, seleksi nasional, termasuk di sini juga ada PMDK, PN dan UMPN ya, ini juga seleksi nasional ya. Jadi sekitar 50-an, 50-60% lah yang diterima lewat jalur reguler. Nah, tahun ini ini data SNM dan SBM saja ya. Saya kalau yang jalur mandiri dan lain-lain itu masih belum selesai ya, masih menunggu, masih menanti ya. Untuk yang tahun ini di SNMPTN-nya jadi 36, di SBMPTN-nya 167. Dan 167 siswa ini adalah tahun ini yang terbanyak di Kota Surabaya ya. Di antara semua SMA negeri di Kota Surabaya, jumlah siswa yang diterima di PTN melalui jalur SBMPTN tahun ini kita yang terbanyak. Kasih aplaus dong buat kakak-kakak kamu, boleh kasih tepuk tangannya. Iya, ya. Mudah-mudahan. Nah, padahal sebenarnya jumlahnya lebih sedikit ya daripada yang tahun lalu ya. Nah, kenapa sih tahun lalu itu lebih besar? Ya, meskipun nggak terlalu beda jauh ya. Yang tahun lalu itu sistemnya adalah mereka dapat hasil UTBK dulu ya, tes dulu UTBK, dapat hasilnya, sudah tahu nilainya, baru kemudian memilih jurusan. Ya, sehingga tahun lalu ya, sehingga bisa memperhitungkan, memperkirakan. Pengennya nih misalnya, saya pengennya tuh FK, pokoknya UNER. Begitu UTBK, setelah lihat hasilnya UTBK loh, kok nilai saya nggak sampai 600 gitu. Kayaknya kalau pilih UNER, FK nggak bakal masuk, akhirnya pindah. Ya, strateginya diganti. Gitu. Ya, jadi strateginya berubah dan itu pilihannya akhirnya diganti supaya memperbesar peluangnya diterima. Ya, sehingga tahun lalu dibilang lebih ya bukan lebih mudah ya, tapi lebih bisa memperkirakan dengan nilai yang diterima. Sementara tahun ini ya tidak bisa tahu hasil UTBK baru dilihat setelah pengumuman SBMPTN. Jadi setelah saat tes itu sudah langsung memilih jurusan yang akan dipilih dan
banyak juga perubahannya tahun ini ya, perubahannya termasuk bentuk-bentuk soalnya juga sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya menurut saya keberhasilan kakak-kakakmu yang tahun ini adalah kemampuan mereka memahami dirinya, ya, karena harus mampu mengukur diri dengan kemampuannya mengerjakan soal UTBK dengan pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang sesuai, ya, sehingga yang diterima cukup besar. Ya, ini adalah sebaran perguruan tinggi, ya. Kamu bisa lihat untuk SNMPTN, ya, kita paling banyak tahun ini di Brawijaya 14 orang. UNER sendiri hanya 9 orang, ITS 4 orang, ya, Gajah Mada 1, ITB 1, UNESA ini cuma 3. Kenapa cuma 3? Karena yang milih juga sangat sedikit. Sebenarnya di UNESA ini peluang lebih besarnya ada, tapi karena yang milih sedikit ya, jadi tidak, ya, termasuk UPN juga. Karena yang milih sangat sedikit. Dan yang milih juga kebanyakan dengan peringkat-peringkat yang tidak terlalu tinggi, ya. Gitu. Dan ini yang baru tahun ini, tahun sebelumnya kita pernah diterima di UNS, tapi sekitar 6-7 tahun yang lalu pernah ada 1 orang, dan ini baru diterima lagi tahun ini. Ya. Terus UIN Malang juga yang daftar cuma 1, diterima 1 di Fakultas Kedokteran. Ya, ya, ini untuk SNMPTN ya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 9 kampus yang menerima alumni SMA 15, ya. Sementara di SBMPTN sudah lebih banyak. Tapi nanti kita bisa bahas lagi kenapa ini terjadi, ya. Karena dinamikanya juga tergantung dari yang memilih juga, ya. Oke, ini yang saya sampaikan di awal, ya. SNMPTN itu sebenarnya bukan hanya urusan guru BK, ya. Jadi paling gampang ya lah kalau kok yang diterima sedikit, nah, BK-nya ini nggak beres gitu. Tapi kalau yang diterima banyak, ya sekolahnya yang hebat, gitu. Ya, paling gampang nyalahin BK-nya, ya. Oke, gini ya. Yang terlibat di SNMPTN itu bukan hanya guru BK hanya bagian kecil, ya. Yang paling berperan ya siswanya, tapi ini semua saling berkaitan. Manajemen sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, guru BK, alumni, dan juga perguruan tinggi. Karena ada kebijakan-kebijakan perguruan tinggi yang juga sangat berpengaruh terhadap perolehan di SNMPTN. Ya, jadi SNMPTN itu yang dinilai apanya sih? Tadi kan udah disebut ya, itu indeks siswa, ya, indeks sekolah dan indeks siswa. Indeks sekolah akan sangat ditentukan oleh manajemen sekolah, ya, karena yang dinilai salah satunya diakreditasi adalah manajemen sekolahnya. Kemudian kualitas alumni dan sebagainya itu juga proses dari semuanya, ya. Nah, kemudian yang dinilai di indeks siswa adalah nilai rapor, ya, nilai rapor yang merupakan produk dari proses pembelajaran antara siswa dan guru mata pelajaran. Nah, kalau misalnya prosesnya berlangsung baik, nilainya sesuai dengan kemampuannya, maka ini juga akan menentukan kualitas nilainya yang diperoleh. Misalnya, nilainya bagus, tinggi sekali, padahal kemampuannya mungkin biasa-biasa saja, ya. Artinya ada yang salah dalam prosesnya, sehingga antara nilai dengan kemampuan itu tidak sebanding. Nah, ketika masuk di perguruan tinggi melihat, loh ini nilainya bagus, tapi kok kemampuannya nggak bagus. Nah, itu juga menentukan kualitas sekolah, nilai indeks sekolah, ya. Jadi ini juga sangat berpengaruh, ya. Dan justru ini yang sangat berpengaruh bisa dibilang, ya, karena yang dinilai pertama adalah nilai mata pelajaran, nilai rapor yang tercantum di sana. Oke, kalau ada yang mau ditanya langsung disampaikan ya, supaya saya nggak kayak monolog gitu, supaya kita bisa banyak interaksi, ya, supaya saya juga tahu apa yang ada dalam pikiran kamu, ya.
jangan. Ini suara saya jelas terdengar apa enggak ya? Jelas terdengar. Jelas, Bu. Ya, enggak berisik Jelas, ya? Berisik enggak? Enggak berisik ya, mudah-mudahan enggak berisik. Oke, tadi ya. Jadi ini semua di SNMPTN pihak yang terlibat begitu banyak. Kalau di SBMPTN lebih hanya ya siswa ya dan siswa dan perguruan tinggi langsung ya, tentang siswa dan perguruan tinggi. Kalau di SBMPTN, kalau di SNMPTN ini semua terlibat karena ada indeks sekolah dan ada indeks siswa ya. Kenapa orang tua berperan? Orang tua juga pertama yang mendukung kamu ya, mensupport kamu, yang orang tua juga bisa terlibat dalam proses jika memang memberikan masukan kepada manajemen sekolah ya untuk perbaikan kualitas pembelajaran, itu juga orang tua punya peran ya. Kalau guru BK nanti saya jelaskan apa yang dilakukan guru BK di SNMPTN ya. Kalau di SNMPTN tugasnya guru BK yang pertama kasih informasi yang tepat ya. Kami ya nggak bisa kasih, nggak boleh ya kasih harapan palsu ya di SNMPTN ya. Jadi yang tepat ini ya memang segini. Jadi ya yang enggak ya itu tugas kami memberikan informasi tepat, karena di luar sana banyak sekali beredar informasi-informasi yang tidak tepat, kayak mitos-mitos lah terkait SNMPTN, kayak misalnya apa benar nilai itu harus selalu naik dari semester 1 sampai semester 5. Oh, kalau SNMPTN itu harus selalu naik dari semester 1 sampai semester 5. Jadi semester 1 tuh nilainya nggak usah tinggi-tinggi. Jadi supaya nanti semester 2, 3 kelihatan grafiknya meningkat ya. Ya itu sebenarnya mitos ya. Itu salah. Yang benar adalah perguruan tinggi pasti menginginkan nilai yang terbaik ya. Di semester 1 kamu udah baik ya. Baiknya ini ada di posisi mana ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi nilai kamu tuh nggak berdiri sendiri. Dianggap bagus, tidak bagus itu kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, perbandingannya, kalau yang lain bagus, kamu jaga nilai kamu nggak terlalu bagus. Tapi yang lain bagus, berarti kan posisinya nilaimu tuh ya nggak, ya masuk kategori jelek gitu kalau kayak gitu. Suara saya kedengaran jelas nggak? Terdengar berisik nggak di sana? Dengeran kok, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nggak berisik ya? Ya, oke. Ya, jadi yang dibilang grafik meningkat itu ya artinya memang selalu baik gitu. Jadi bukan sekedar nambah kayak gini, Bu, nilai saya di semester 4 itu sudah 85. Harusnya kan di semester 5 itu saya lebih dari 85 ya. Tapi masalahnya adalah misalnya ya, tapi kok di semester 5 itu nilai saya cuma 86 misalnya ya, cuma 86. Kita lihat dulu sebenarnya nilai 86 ini 85 itu kategorinya apa dulu sebelum ke 86. Di semester 4 itu 85 itu kategori apa? Kategori bagus banget atau biasa aja gitu. Itu taunya dari mana? Ketika dibandingkan dengan yang lain. Nah, terus ke 86 misalnya. Kalau 8, meskipun itu selisihnya cuma 1, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, pada semester 5 itu, yang lain ternyata 85 ke bawah, maka 86 itu adalah yang paling tinggi, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan sekedar tinggi-tinggian nilai, ya, tapi juga misalnya nilainya 90 semua, sehingga nilai 91, 92 itu bukan nilai yang tinggi. Kenapa? Karena semuanya di atas 90. Maka nilai 92 itu bukan nilai yang tinggi. Ngerti ya? Bisa dipahami ya maksudnya. Jadi ya ketika dibandingkan dengan yang lain, posisi nilainya lebih tinggi. Ya itu informasi yang kami harus menyampaikan informasi yang sesungguhnya. Jadi dan masih banyak memang yang mispersepsi tentang hal ini. Ya, kemudian BK itu juga memfasilitasi pendaftaran SNMPTN.
Jadi yang memasukkan, sebenarnya kalau di sekolah lain, ini di Libels ya, di SMA 15. SMA lain tidak semuanya dilaksanakan oleh BK. Kalau di sini, sejak tahun 2011, ya pertama kali jalur undangan, sampai saat ini, ya sampai tahun 2020, yang menginput data nilai ke PDSS itu BK. Ya, kebetulan saya yang ditugaskan. Ya, belakangan ada Bu Rani dibantu sama Bu Rani. Ya. Nah, terus jadi mulai dan untuk menginput data ini karena taruhannya adalah nasib semuanya, maka kami sangat berhati-hati. Ya, kami harus memastikan bahwa nilai yang akan kami input adalah nilai yang benar. Ya, benar itu gimana? Benar itu artinya sesuai dengan nilai rapor. Sesuai dengan buktinya. Buktinya itu adalah rapor. Sehingga ketika nantinya misalnya ya kamu diterima, pihak kampus universitas meminta bukti ya, memverifikasi dengan nilai rapor itu sesuai. Kalau ada ketidaksesuaian antara nilai yang diinput sekolah dengan rapornya, maka sekolah dianggap melakukan kelalaian atau mereka sebut manipulasi data. Dan itulah yang menjadi dasar sekolah di blacklist. Yang disebut di blacklist itu kalau sekolah terbukti melakukan manipulasi data. Jadi di SNMP, di PDSS nilainya dikirim bagus-bagus semua, padahal rapornya biasa-biasa aja. Ya itu yang disebut blacklist ya. Makanya dalam proses input nilai ini kami sangat berhati-hati dan harus memastikan dulu bahwa verifikasi ini sudah berjalan. Yang verifikasi siapa? Ya siswa. Ya kamu yang punya nilai. Kamu yang harus memastikan bahwa nilai yang sekolah masukkan itu sudah benar. Kok masih ada kesalahan? Ya kamu juga berkontribusi kalau sampai sekolah masih melakukan kesalahan. Karena kamu juga tidak melakukan proses verifikasi dengan benar dan juga tidak, dan jadi nanti ada tahapan ya verifikasi di mana kamu menyetujui bahwa nilai inilah yang dimasukkan oleh sekolah. Itu. Jadi kalau ada kesalahan sebenarnya ya tahap akhir verifikasi itu di tangan siswa. Ya. Nah, terus sambil proses ini berjalan, ya kami mulai awal kelas 12 melakukan bimbingan karir untuk membantu siswa menemukan pilihan yang sesuai. Jadi yang terpenting kenapa di JAM BK itu pembahasannya masih pemahaman diri, informasi ya, pemahaman diri dan informasi. Karena ini yang nantinya akan menentukan ketika pengambilan keputusannya. Semakin baik kamu memahami diri kamu, semakin banyak informasi yang relevan dengan kebutuhan kamu, maka kamu pengambilan keputusan kamu akan lebih tepat. Ya, dan ini bukan proses sebentar ya, karena kalau proses ini nggak selesai, pemahaman dirinya belum selesai, informasinya belum diterima utuh, ya kamu nanti akan terjebak pada keputusan-keputusan yang salah. Ya, ini yang yang harus kami laksanakan selama layanan bimbingan di kelas 12. Dan yang terakhir ini juga melakukan pemetaan peluang berdasarkan pilihan siswa. Jadi nanti kita akan melakukan simulasi untuk SNMPTN ya. Sebenarnya misalnya di SMA 15 yang angkatan berapa banyak sih yang pilihannya sama dengan kamu. Misalnya saya pengennya FK UNER. Kita cek dulu. Satu angkatan ada berapa banyak yang pilihannya FK UNER. Misalnya yang pilih, tadi kamu bisa lihat ya, ITS tahun ini diterima 4 orang. Biasanya kalau ketika survei di awal, berapa banyak yang pengen di ITS? Biasanya sekitar 50-an sampai ya 50-an siswa. Kalau di SNMPTN ya, yang pengen masuk ITS, jalur SNMPTN itu sekitar 50-an siswa. Padahal yang diterima tahun kemarin hanya 4 orang. Artinya kalau yang 46 ini ya, artinya kalau 50-50-nya mendaftar di ITS, maka bisa dibilang 46 orang ini sudah siap-siap untuk tidak diterima. Ya, dan itu kan mubazir. Ya, sangat merugi. Ya, apalagi misalnya jika kamu memang
Jadi kita kan nanti bisa dalam proses pemahaman diri ya, juga ada tahapan mengenali daya dukung. Kamu perlu tahu orang tua kamu, keluarga kamu bisa mendukung kamu untuk masuk PTN lewat jalur apa saja. Apakah hanya di SNM sama SBM saja, atau bisa mendukung sampai SNM, SBM, mandiri, internasional, swasta, misalnya. Kalau bisa semua jalur, mungkin kamu boleh ambil resiko tinggi di SNM. Tapi kalau orang tua misalnya hanya bisa mendukung kamu di jalur reguler saja, SNM dan SBM saja, ya, maka kamu harus lebih lebih titis ya, lebih tepat pilihannya di SNMPTN untuk memperbesar peluang diterimanya. Gitu ya. Oke, jadi ini yang kami bantu ya, kami BK akan membantu membuatkan pemetaan itu. Setelah tapi hanya pemetaan. Jadi kami tidak memilihkan, kamu pilih ini aja. Tidak. Pilihan itu tetap tergantung kamu. Ya, masing-masing kamu lah yang menentukan pilihan apa. Tugas kami adalah memberikan gambaran peta ya, apa yang dan tentang resiko-resiko yang bisa kamu ambil ketika kamu memilih satu jurusan. Ya. Oke. Ya, ini tadi ya, indeks sekolah dan indeks siswa. Jadi saya menyebutnya ini sebagai indeks siswa dan indeks sekolah ini. Indeks siswa adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang bisa siswa kendalikan. Kamu bisa mengendalikannya, indeks siswa. Tapi indeks sekolah itu bukan kamu yang mengendalikan. Kamu nggak bisa mengendalikannya. Ya, itu karena tadi banyak orang yang mempengaruhi itu. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi bisa track record alumni. Alumni kan bukan kita ya. Kita nggak bisa memaksa alumni buat IPK sebagus mungkin dong gitu ya. Kita udah pengennya kan kayak gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu bagaimana mereka di kampus ya. Ini hasil SBMPTN ini juga menentukan indeks sekolah. Hasil UTBK. Jadi nilai UTBK kakak-kakakmu itu juga menentukan nilai sekolah. Dan sekolah tahu nggak nilai UTBK kakak-kakakmu? Ya, ini tahun ini kami mencoba meminta kakak-kakakmu yang sudah UTBK untuk membagikan lah ya. Kasih tahu dong berapa sih nilai UTBK-mu. Tapi hingga hari ini dari 4 ya mungkin 300-an berapa yang mengikuti yang sudah memasukkan data sekitar 200 orang. Ya, jadi nggak semuanya mengisi data itu. Ya, dan bisa kita juga nggak bisa memperkirakan sebaik apa atau sejelek apa hasil UTBK kakak-kakak kamu di mata perguruan tinggi. Gitu. Jadi PTN misalnya ITS itu hanya menilai semua siswa SMA 15 yang mendaftar ITS berapa nilai UTBK-nya. Makanya nilai indeks sekolah versi ITS, versi UNER, versi UI, versi ITB itu bisa beda-beda. Ya. Oke, dan itulah yang biasanya menentukan kuota sekolah kita di kampus itu. Ya. Dan ya ini sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, hanya bisa kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan kakak-kakakku itu UTBK-nya bagus ya. Mudah-mudahan kakak-kakakku IPK-nya bagus-bagus karena itu akan membantu kamu meningkatkan peluang kamu di SNMPTN. Kalau tahun lalu sama UN UN tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena mulai tahun ini sudah tidak ada UN, maka kita nggak tahu sih apa lagi yang dijadikan nilai oleh perguruan tinggi. Ya, kemudian nah yang kedua termasuk tadi jumlah alumni di PTN. Kita kan juga nggak bisa mengendalikan ini. Kenapa sih alumni ini nggak di UNER semua aja gitu. Kayak tahun ini jumlah alumni tahun 2020 yang masuk di FK UNER itu baru 1 orang. Ya. Kan kita kenapa sih alumni itu nggak pada milih FK UNER aja gitu. Kenapa kok di Brawijaya agak banyak tahunnya, sekitar 8-9 orang. Kenapa sih banyakan di Brawijaya, itu kan bukan kita yang kendalikan. Ya, jadi ya sudah, itu taken for granted lah indeks sekolah. Nah, yang bisa dikendalikan adalah indeks siswa. Nah, ini yang seringkali lupa.
siswa itu hanya memikirkan nilai rapor saja, ya, indeks siswanya. Padahal yang menentukan bukan hanya nilai rapor, tapi juga prestasi akademik, non-akademik, pengalaman organisasi, atau pengalaman lainnya. Nah, ini ya, bayangkan kalau kamu jadi perguruan tinggi, ya, mereka tuh dapat nilai bagus kan banyak seluruh Indonesia. Banyak sekali yang nilainya bagus. Apa sih yang jadi nilai lebih? Ya, prestasi akademik atau non-akademik atau organisasi. Tapi mereka juga milih, nggak asal-asalan organisasi. Karang Taruna, tetangga itu Karang Taruna tuh nggak masuk ya. Setahu saya yang masih diakui itu ketua OSIS ya, ketua OSIS saja. Jadi pengurus OSIS, wakil ketua itu tidak diperhitungkan. Ya, kemudian jadi ya ini ya Janan doang yang untung di sini ya. Tapi percuma juga kalau nilai rapornya nggak masuk dalam pemeringkatan. Terus ini prestasi akademik ya, akademik lomba-lomba yang diikuti juga nggak semua lomba mereka terima. Ya, lomba yang paling besar nilainya itu adalah lomba-lomba karya tulis. Apalagi tingkat nasional, karya tulis. Ya, bukan sekedar olimpiade. Ya, waktu itu yang nyampaikan itu UNER ya. Karena nilai, dan ini pernah terjadi, tapi udah lama sekali ya, di tahun 2015 ada kakakmu diterima di FK UNER. Sebenarnya kalau dilihat dari nilai, peringkatnya dia tidak terlalu tinggi. Tapi dia yang diterima, karena memang pernah menang lomba karya tulis tingkat nasional. Ya, jadi itu besar sekali poinnya. Nah, kalau yang lomba yang diadakan oleh kampus-kampus, misalnya kamu sekarang ada nggak ya selama pandemi ini? Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya tiap tahun pasti deh kakak-kakak alumni ini dari jurusan teknik industri ITS ngadakan lomba, jurusan teknik fisika ngadakan lomba, jurusan ini ngadakan lomba. Terus nanti kalau menang bisa diterima lewat jalur SNMPTN. Ya, kalau kamu pilihannya adalah jurusan itu, kampus itu. Ya. Jadi kalau lomba diadakan oleh PWK ITS, pilihannya elektro ITS, ya nggak nyampe, ya nggak nyambung, ya. Kalau menangnya di PWK ITS, pilihan pertamanya PWK ITS, maka itu berpeluang. Itu pun kayak golden ticket. Dulu itu kalau UNER tuh sebenarnya ada match spin, ya. Pernah ikut match spin? Ada yang pernah ikut match spin? Ada yang pernah ikut match spin? Ya, pernah. Pernah ya. Oke. Sampai tingkat apa? Pernah menang? Dari sini belum pernah ada yang menang ya. Setahu saya cuma sampai semifinalis. Ya, padahal sebenarnya match spin itu kan boleh berpartner ya, 3 orang ya. Dan bisa satu angkatan, bisa lebih dari satu angkatan, penting satu sekolah. Jadi kalau yang tahun lalu, yang waktu itu sempat jadi semifinalis, jadi ya mereka kolaborasi lah, anak-anak paling pinter di SMA 15 diajak gabung, ya, yang tahun kemarin itu dentis ya, yang ada kan FKG UNER, itu lumayan sampai di semifinal. Tapi itu aja udah 3 orang paling pinter ya, baru nyampe di semifinal. Ya, memang nggak mudah. Kalau prestasinya tingkat kota, jadi ini prestasi juga ini ya, milih. Jadi nggak semua prestasi. Tapi ya, kalau kamu punya prestasi itu juga bukan hanya di jalur SNMPTN nanti kepakainya. Ya, kalau SNMPTN nggak kepake, kalau SBM juga nggak pakai ya, nggak pakai prestasi-prestasi. Tapi nanti kalau di jalur mandiri atau kemitraan itu juga masih bermanfaat. Ya, cuma kalau di jalur SNM, SBM, SNM dipakai, SBM nggak dipakai ya kalau prestasi-prestasi akademik dan organisasi. Termasuk kalau saya punya sertifikat TOEFL, Bu, IELTS, Cambridge, itu kalau SNM enggak diperhitungkan. Tapi kalau kamu misalnya jalur talent scouting, itu pasti pakai TOEFL atau IELTS atau Cambridge mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau SNM secara umum tidak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Tentang sertifikat, prestasi, akademik non akademik? Saya mau tanya, Ya, gimana? untuk yang karya tulis itu
seperti karya tulis ilmiah saja atau semua bentuk karya tulis seperti esai sama yang lainnya, Bu? Kalau yang saya pernah dijelaskan, yang nilainya paling besar itu memang yang karya tulis ilmiah. Ya, karena dalam sebuah karya tulis ilmiah itu, menurut penjelasannya Universitas Erlangga waktu itu semua kemampuan tuh sudah termasuk di sana. Keterampilan ya literasinya, keilmuannya itu sudah masuk di sana, daya logika berpikirnya itu sudah masuk di sana. Tapi kalau misalnya memang punya prestasi yang lain di luar karya tulis, meskipun bukan karya tulis ilmiah, itu juga bisa membantu, tapi mungkin tidak sebesar kalau untuk yang jalur yang LKTI yang diadakan oleh, termasuk yang mengadakan ya juga berpengaruh ya dari nasional ya, dari LIPI atau dari Kemendikbud gitu, itu yang sangat yang sangat relevan. Tapi itu juga esai itu juga bisa, tapi meskipun tidak setinggi yang karya tulis ilmiah. Oke, dengan siapa tadi ini? Ardila, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk membuktikan, kita ketua OSIS itu dulu sebenarnya hampir selalu diterima SNMPTN. Dulu ya. Mulai ya kalau pilihannya UNER diterima dulu. Terus ini juga ini terjadi 2 tahun terakhir UNER itu. Di sini siapa sih yang mau di UNER, siapa ya? Ada nggak yang pengen SNMPTN di UNER? Boleh kasih jempolnya. Siapa aja? Nggak kelihatan. Oke, Karisma, Dwi. Siapa lagi nih? Dwi. Mana lagi sih? Janan. Oke, Wahyu, Azara. Oke, Sarah. Fitratun. Iya, Ardila. Oke, UNER ya. Laila. Oke. Burani enggak, Burani? Oh, ini ada yang raise hand ya. Siapa nih yang raise hand? Yang Janan mau nanya. Halo? Enggak, Bu. Oh. Tadi enggak ketemu jempolnya. Oh ya, saya Bu gitu ya, kalau jempolnya pakai raise hand. Yes, oke. Tadi sampai mana ya tadi ya? Oke, tentang sertifikat ya, tentang indeks siswa. Jadi ini tadi yang mau saya ceritain. Jadi di UNER tuh 2 tahun terakhir dia bikin pameran ya, kampus UNER Expo lah atau apalah, pameran kampus diadakan di kampus C sana, dan kemudian dalam momen itu ada bagi-bagi golden ticket si rektornya. Kita belum pernah dapat ya. Nah, yang pernah dapat itu saya tanya ya di SMA 14. Jadi dia kasih ini. Jadi syaratnya masuk peringkat paralel, kemudian bisa daftar di SNMPTN ya, milih UNER di pilihan pertamanya, kemudian punya nilai lebih ini tadi, punya prestasi. Nilai lebihnya apa? Macam-macam. Ada yang ketua OSIS, ada yang hafal Quran, ada yang juara olimpiade tingkat nasional atau apa. Dan itu langsung dikasih golden ticket. Jadi di tempat gitu, saat itu juga langsung dikasih. Dari SMA 15 kenapa belum ada yang diterima? Karena pertama nggak ada yang datang ke sana ya, karena jauh. Terus yang kedua, yang datang itu nilainya bagus, peringkat paralelnya bagus, tapi tidak punya nilai lebih yang dianggap istimewa oleh UNER ya. Jadi nggak dapat gitu. Terus apa lagi ya? Yes. Oke. Nah, ini timeline ya. Jadi untuk pelayanan SNMPTN 2020 di SMA 15 ya. Jadi dimulai Agustus sampai Februari 2021 ini kita udah bimbingan karir ya, berjalan paralel dengan yang lain ya. Pahami diri dulu, karena kalau nggak paham diri nanti akan bingung ya pemilihannya ya. Terus informasi perguruan tingginya, program studinya, strategi pemilihannya ini diberikan
lewat layanan bimbingan yang seperti ini juga ya, mulai Agustus sampai Februari. Kemudian verifikasi nilai dan perankingan semester 1 sampai 4 ini mulai September sampai Oktober. Saya sih berharap di bulan Oktober ini udah selesai. Sekarang posisinya di mana sih kalau boleh tahu? Rapor kamu nih posisinya ada di mana sekarang? Megang nggak? Masing-masing pegang rapornya nggak? Enggak, Bu. Sekolah, Bu. Wali kelas. Di PDF, Bu, di wali kelas. Megang Di wali fotokopiannya, Bu. Punya fotokopian semua punya nggak? Enggak, Bu. Saya ada, Bu. Enggak, Bu, enggak ada, Bu. Tertentu ya, hanya tertentu yang punya ya. Oke. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan sekolah supaya kamu punya fotokopi ya, minimal fotokopi atau scan rapor semester 1 sampai 4. PDF-nya kalau semester 4 PDF ya bentuknya ya. Iya, Bu. Kalau ya untuk semester 1 sampai 3, nanti saya coba koordinasi bagaimana caranya supaya kamu masing-masing setiap siswa itu pegang PDF-nya atau nilai apa namanya semester 1 sampai 4-nya. Nah, kemudian ini saya sebenarnya udah minta ya tim irapor untuk kalau rapnya itu apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai yang tercantum di rapor masing-masing. Ya, nah ini proses yang sebenarnya mudah. Tiap orang cuma ngecek aja nilainya cocok apa enggak sama rapornya. Cuma gitu aja. Tapi yang sulit adalah memastikan semuanya satu angkatan melakukan proses verifikasi itu dengan benar. Nggak, sekelas ada satu aja yang nggak melakukan verifikasi, itu akan mempengaruhi nilai akan mempengaruhi juga nanti kalau sudah dalam bentuk rankingan. Satu nggak verifikasi, ternyata dia salah nilainya. Sudah dijadikan ranking. Ketika di ranking, harusnya dia nggak ranking segitu. Akhirnya mempengaruhi kan, mempengaruhi yang lain. Maka yang lain juga berubah rankingnya. Ya, nah ini nggak gampang. Ketika tatap muka aja di sekolah semua, ini satu semester nggak selesai. Ya, karena setiap kelas ada aja yang sulit diajak bekerja sama. Nah, apalagi sekarang situasinya kamu di rumah semua. Ya, ini ya saya makanya melakukan ini dari sekarang ya, karena saya udah membayangkan kesulitannya kalau saya nggak dibantu. Gitu. Jadi ya saya anggap nih 54 orang, 52 orang yang ada di sini, ini bisa membantu saya nantinya setidaknya untuk ya menyelesaikan tanggung jawabnya dan mengingatkan teman-teman ya pentingnya untuk melakukan verifikasi nilai. Karena ini terjadi ya. Jadi kemarin itu tahun 2020 ini rankingan yang melakukan adalah sekolah. Saat verifikasi ada yang ya nggak sungguh-sungguh memverifikasinya. Ketika ranking sudah keluar, loh kok Bu saya tuh harusnya masuk loh Bu, kok nggak ada nama saya kok nggak ada loh. Terus ketika dicek ternyata di rekap yang saya punya yang sudah diverifikasi ternyata nilainya dia itu kosong. Jadi nggak ada nilainya. Nah, ini kan mempengaruhinya banyak sekali. Selisih satu nilai, satu mata pelajaran. Yang lain 14 pelajaran, misalnya yang lain 15 pelajaran, dia 14 pelajaran. Kan jumlah nilainya sangat berbeda. Jauh sekali, dan itu menentukan rankingnya bisa sampai ranking terbawah. Selisihnya. Ya, perlu kamu tahu, selisih antar siswa itu dalam rankingan kecil sekali, 0,0. Selisihnya hanya satu nilai, 2 nilai, gitu ya, dan itu menentukan. Jadi ya verifikasi ini riskan sekali kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan itu yang sebenarnya bisa kami kalau dibilang ya ini sekolah aja yang melakukan verifikasi. Ya bisa sih, bisa diare, bisa vertigo, karena itu nilai angka semua 5 semester 400-an siswa ya 1 semester 14-15 pelajaran gitu ya.
rawan kalau hanya BK sendiri yang memeriksa tuh rawan salah karena terlalu banyak yang dikoreksi. Ya, kalau masing-masing koreksi ya, maka kami mungkin tidak terlalu berat lagi untuk mengoreksinya. Dan diverifikasi sekali, 2 kali aja masih ada yang salah, apalagi nggak diverifikasi. Ya, jadi ini rawan sekali kalau nggak sungguh-sungguh. Ya, dan ini untuk semester 1 sampai semester 4 saya berharap September sama Oktober ya itu sudah bisa dilakukan verifikasi. 2 bulan tuh udah lama banget. Sebenarnya tuh seminggu cukup. Cuman ya itu tadi yang bikin lama itu nungguin temenmu yang glewer-glewer itu loh. Yang ya biasanya nggak sadar kalau ke apa ya, keglewerannya itu akan berdampak kepada semua orang ya. Oke, dan ini nilai sampai semester 4 mudah-mudahan di bulan Oktober atau sampai November udah selesai, dan nilai semester 5 di bulan Januari karena baru keluar di bulan Desember ya. Nah, kemudian ini di bulan Desember atau Januari kita baru bisa adakan sosialisasi tentang kebijakan SNMPTN 2021. Jadi ya ini perlu kamu ketahui bahwa kebijakan SNMPTN yang dibuat oleh LTMPT dari tahun ke tahun selalu berubah, selalu nggak berubah. Dan yang paling besar perubahannya, termasuk paling besar perubahannya adalah yang tahun 2020 ini ya. Jadi mulai rankingan dilakukan oleh sekolah, kemudian persentasenya juga semakin sedikit ya. SNMPTN cuma 20% ya kemarin. Ya, hanya 20% kuota di perguruan tinggi. Gitu. Jadi kok sedikit, dan itu pun nggak semua perguruan tinggi penuh 20% ya. Banyak juga perguruan tinggi yang kurang dari 20% kasih kuota untuk SNMPTN. Ya. Kenapa kok lebih sedikit? Karena katanya perguruan tinggi nggak percaya kalau yang ranking itu sekolah. Terus kalau boleh ngebalikin sekolah ya, kalau nggak percaya kenapa sekolah yang disuruh ngeranking gitu ya. Ya, udah soro ngeranking ya, terus nggak percaya lagi. Kenapa nggak sistemnya aja, LTMPT aja yang ranking seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi kita masih nunggu. Jadi kebijakan SNMPTN dari tahun ke tahun selalu berubah. Ya, dan nanti untuk SNMPTN ini, untuk milihnya, ya kita juga ada bimbingannya, ada pemetaan, konsultasi siswa, orang tua, itu biasanya di bulan Januari dan Februari. Kemarin tuh ada orang tua yang datang mau nanya-nanya tentang SNMPTN. Gak apa-apa sih datang. Cuma masalahnya adalah kami juga belum punya data. Kami belum punya data tentang nilai kamu, peringkat kamu. Kami belum punya data itu. Jadi sayang. Jadi kita juga belum bisa memberikan saran-saran yang relevan gitu ya. Oke, ada yang mau tanya tentang ini? Oke, satu lagi ya, ini di proses verifikasi dan perankingan ya. Timeline-nya di rekap nilai rapor, saya berharap di bulan September ini udah bisa dapat, kemudian di bulan Oktober udah bisa diverifikasi, dan perbaikan nilai ya. Jadi saya tuh suka heran deh, kebanyakan kamu kalau habis bagi rapor, setelah rapor dibagikan, terus sama orang tua dilihat, terus habis itu diapain ya rapornya ya? Dilihat lagi nggak sih gitu, ditaruh aja atau bahkan dia cuma dilirik sekilas terus udah gitu. Akhirnya banyak yang nggak sadar, banyak sekali, loh Bu, ternyata nilainya ada yang kosong di rapor, loh Bu kok nilai saya C, loh Bu kok nilai saya D. Nah, dan itu nilai-nilai semester 1, semester 2 yang baru ditanyakan. Lah sekarang baru mau ngurus ya, sudah tutup e-rapornya. Ya, e-rapor itu langsung ke pusat, jadi nggak bisa dirubah sekehendak hati. Gitu loh, kok ya kalau kosong mungkin ada proses yang salah dalam ya namanya sistem e-rapor itu sistem nasional ya. Jadi ada yang kosong, tapi itu sangat-sangat mungkin gitu. Yang ya masih wajar lah. Yang nggak wajar adalah kosong, kamunya juga nggak tahu, nggak memperhatikan, nanti sampai lulus baru nyadar kalau nilainya kosong, itu yang nggak wajar. Kalau sekarang ya masih ada waktu untuk ngecek lagi nilai rapor kamu tuh udah bener apa belum. Ya, karena proses perbaikan nilai itu tidak memakan waktu lama, dan ini bisa mengganggu ritme ini, timeline ini, pasti akan molor. Gitu.
ngeganggu teman-teman yang on time, teman-teman yang sergap ya. Jadi ya mungkin perlu diingatkan dari awal siapa-siapa saja yang perlu diingatkan jauh-jauh hari ya. Ya di bulan November ini ya saya berharap udah bisa. Kalau verifikasi ini selesai di bulan Oktober, maka di November ini udah bisa lihat rata-rata nilai lengkap, rankingan kelas dan rankingan paralel di semester 1 sampai 4. Jadi kemarin ada yang nanya sama saya, Bu, ranking paralel saya berapa? Ya, masih jauh lah, nilai aja belum ada ya. Saya belum pegang nilai. Kalau proses verifikasi ini selesai di bulan Oktober, ya cepat kok. Kalau nilai verifikasi sudah selesai, cepat kok untuk jadikan ranking nilai dan sebagainya itu cepat. Prosesnya cepat. Ya, dan ranking kelas dan ranking paralel ini penting untuk kamu tahu ya. Masing-masing harus tahu rankingnya. Karena nanti kepake untuk daftar jalur segala macam. Ya. Jadi perankingan tuh nanti ada yang untuk SNMPTN. SNMPTN itu biasanya hanya dari 6 mata pelajaran aja. Apa aja tuh yang 6? Ada yang tahu kalau anak IPA apa aja? Matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yes, oke. Kalau IPS sama apa ya IPS? Halo? Ada nggak anak IPS? Mau yang wajib MAWA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, yang sama semua. Kalau IPS ditambah sosiologi, ekonomi, dan geografi. Ya, nah itu kalau untuk perankingan SNMPTN beberapa tahun terakhir masih dengan itu. Tapi kalau untuk di luar jalur SNMPTN, perankingannya tetap dari seluruh mata pelajaran. Ya, jadi semua mapel. Jadi bisa jadi beda gitu ranking kamu kalau yang SNM dengan perankingan yang seluruh mata pelajaran. Itu bisa beda. Ya, ini di Januari ini. Jadi di Januari ini kalau sudah lengkap ya nilai semester 5 juga lengkap, digabungkan semester 1 sampai 5 baru bisa dilihat perankingan SNMPTN. Ya. Rank 1 sampai 5. Dan kalau sudah jadi perankingannya lengkap, kemudian survei pilihan jurusan juga sudah terisi semua, maka bisa dibuat pemetaan. Kamu bisa lihat peta persaingan satu angkatan berapa banyak yang memilih jurusan dan kampus yang sama dengan kamu. Ya, oke. Masih ada lagi? Masih ada waktu? Ya, oke. Wow, udah tinggal 20 menit lagi. Saya mau tanya boleh? Iya, siapa ini? Pramila. Ya, gimana Pramila? Kalau misalnya alumni sebelumnya atau kakak kelas sebelumnya itu nggak masuk SNM di universitas, misal UI gitu ya, Bu. Terus apa ada kemungkinan siswa tahun selanjutnya yang mau masuk SNM di univ tersebut itu ada kemungkinan masuk apa enggak? Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Tunggu 1 menit. Saya mau ngambil minum dulu. Mungkin Burani bisa jawab dulu. Iya. Oke. Aduh. Ya, Mbak Mila. Nanti hilang. Oke, sorry ya. Oke, saya jawab. Ini jawabannya sebenarnya sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahwa bagaimanapun yang dinilai oleh PTN adalah indeks sekolah dan indeks siswa. Kalau misalnya tidak ada alumni di kampus itu, maka indeks sekolah kita mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bagus ya. Cuma saya juga nggak paham ya nilainya tuh berapa gitu ya, berapa beda nilai antara siswa yang siswanya banyak dengan yang siswanya sedikit, itu berapa selisih nilainya kan kita juga nggak tahu ya. Nah tapi kemudian kan ada indeks siswa ya. Kalau indeks sekolahnya itu tidak terlalu tinggi tapi indeks siswanya tinggi, maka itu bisa
membuka peluang. Nah, indeks siswa tinggi atau nggak tinggi itu juga tergantung jurusan yang dipilih. Ya, kalau tahun ini itu, kalau kamu pilihannya adalah jurusan yang favorit, misalnya kayak FK lah, misalnya FKUI. Yang milih FKUI itu di Jakarta aja, SMA unggulan di Jakarta aja ya, misalnya SMA 8, itu yang milih FKUI aja udah berapa persennya gitu ya, udah banyak sekali. Nilai-nilai terbaik yang juara olimpiade yang apa tuh pilihannya FKUI gitu. Nah, terus sementara kamu nih apa nilai lebih kamu dibandingkan siswa-siswa dari sekolah yang lebih dekat atau yang sudah lebih banyak siswanya di kampus itu gitu. Jadi kalau indeks siswanya juga misalnya biasa-biasa saja, kemudian indeks sekolahnya biasa-biasa saja, indeks siswanya juga biasa-biasa saja, kalau pilihan jurusannya mungkin jurusan yang tidak terlalu favorit masih ada peluangnya karena kan diseleksi kan berdasarkan pemilihnya. Tapi kalau misalnya pilihan jurusannya juga yang favorit yang artinya harus bersaing dengan yang indeks sekolahnya tinggi, ya itu akan berat. Tahun ini ada kok yang di UNS ya, Unpas negeri UNS itu Surakarta. 11 Maret ya. Itu diterima di UNS itu teknik sipil ya. Pilihan pertama FK, itu nggak ada alumni. Hampir tidak ada alumni Libels itu di UNS ada sih. Pernah ada di FK tahun lalu ada sih 1 orang. Di luar FK hanya 2 orang setahu saya dari SMA 15 yang kuliah di UNS, hanya 2 orang. Tapi balik lagi yang daftar itu indeks siswanya cukup bagus. Ranking paralelnya masih 10 atau 20 besar. Kemudian punya prestasi juga akademik dan akademik sehingga ya universitas yang merasa rugi lah kalau nggak nerima siswa kita yang memilih kampusnya. Dan kayak kita bandingan ya sama SMA 5 ya. SMA 5 kan tahun ini yang diterima SNMPTN 80 orang. SMA 15 36. Tapi dari UNER, ITS-nya itu nggak terlalu beda jauh. Cuma mereka banyak diterima di ITB. ITB itu hampir 20 orang kalau nggak salah. Yang di UNS itu juga lebih dari 10 orang dari SMA 5. Ya, kalau di SMA 15 yang milih UNS aja cuma 1 orang. Ya, yang milih ITB itu juga ya berapa orangnya nggak besar, nggak banyak. Jadi ya apa ya di jumlah diterima itu kan tergantung pemilih ya tergantung pilihannya ya. Jadi itu semua berkaitan. Ya, jadi yang sekarang ini perlu dipersiapkan mulai sekarang ya, nilai rapornya, terus kumpulkan nilai lebih mumpung masih ada waktu ya. Setahu saya masih ada beberapa lomba-lomba, jadi apapun nilai lebih kamu bisa diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang bisa ditunjukkan nantinya ya. Dan kemudian sudah mulai mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, baik memahami diri kamu diri kamu, daya dukung orang tua kamu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kamu perlu memastikan ya komunikasi dengan orang tua, bagaimana orang tua kamu bisa mendukung kamu nanti gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Apakah orang tua wajib hanya mampu mendukung untuk jalur reguler saja atau bisakah untuk yang jalur yang lain, dan sisanya ya kamu harus mempersiapkan. Karena ada beberapa misalnya di jalur ini harus pakai nilai TOEFL, harus pakai kemampuan bahasa Inggris itu semua harus dipersiapkan dari sekarang. Apa aja peluangnya, apa aja tantangannya ya, ancaman-ancamannya yang kalau jurusan ini peluang kayak misalnya tahun lalu itu
2 tahun lalu ada yang diterima di akuntansi UNER tapi nggak diambil SNMPTN-nya, maka ancamannya adalah di tahun 2020 berat sekali untuk peluang untuk tidak diterimanya lebih besar karena ada semacam hukuman ya dari UNER karena tidak diambil SNMPTN-nya. Itu juga hal-hal yang perlu kamu ketahui ya. Oke, itu saja mungkin ini ya kamu perlu tahu keberhasilan mereka yang berhasil itu ya ketika persiapannya ketemu dengan kesempatan. Jadi berhasil tuh nggak cuma sekedar tentang kesempatannya, tapi ada persiapan-persiapan yang kamu lakukan. Ya, dan itu nggak nunggu nanti. Persiapan itu ya proses yang panjang. Jadi sebanyak mungkin ya lakukan persiapan dan mungkin bisa jadi ya kamu mungkin mikir ngapain sih saya soro-soro nyiapin untuk SNM padahal ternyata nggak keterima. Ya jangan mikir itu dulu karena sesoro-soronya kamu, semua effort yang kamu lakukan, perjuangan kamu yang kamu lakukan saat ini, apapun hasilnya, ya itu tetap akan membangun kekuatan yang pasti akan kamu butuhkan suatu hari nanti. Ya, meskipun tidak di SNMPTN, tapi semua effort ini bisa jadi akan bermanfaat untuk jalur-jalur yang lain. Ya, gitu aja dari kami. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, monggo silakan. Kan nggak ada absen ya, nah, lihat. Oke, Bu. Iya, gimana Raihan? Jadi kata Bu Nurmala tadi kan kalau SNMPTN grafik nilainya harus naik terus dari semester 1 itu kan mitos kan Bu. Nah, tapi kenapa kok guru-guru mata pelajaran di sekolah kita itu kayak nekenin banget prinsip gitu loh. Jadi kayak guru-gurunya itu seakan nggak tahu kalau nilai grafik nilai harus naik terus itu mitos gitu loh. Jadi nilai-nilai kita yang di semester 1 itu sampai di press turun gitu biar semester berikutnya bisa naik gitu Bu. Ya, sebenarnya ini ya sudah kalau dari BK ke kepala sekolah itu sudah menyampaikan berkali-kali tentang hal ini. Memang dulunya seperti itu dulu, tapi kan itu dulu gitu. Maksudnya ya kan berubah. SNMPTN itu tiap tahun berubah. Nah, mungkin memang yang tidak mudah adalah mindsetnya ya, ngerubah mindset itu yang paling sulit. Gitu. Itu yang paling sulit dan ya proses itu sudah kalau BK tuh sudah mengadvokasi lah istilahnya ya. Kami sudah mengadvokasi ke kurikulum, ke kepala sekolah, juga kepada guru-guru bahwa bukan sekedar naiknya gitu. Bukan sekedar naiknya nilai. Tapi nilai yang benar adalah nilai yang menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Itu nilai yang paling benar, nilai yang paling bagus, nilai yang paling bermakna, nilai yang bisa membantu kamu diterima di SNMPTN lebih banyak lagi. Sebenarnya itu nilai yang sesuai dengan kemampuan, bukan sekedar nilai yang terus meningkat, terus bagus, padahal mungkin kemampuannya nggak sampai segitu. Itu justru yang menjadi blunder dan akhirnya berdampak ke kualitas indeks sekolah. Gitu. Jadi dampaknya itu mungkin ya 2 tahun terakhir ini. Gitu. Ketika dulu kita selalu paling banyak di SNMPTN. Itu ya Rehan ya. Tapi ya gitulah. Ya kalau advokasinya sudah kami sampaikan. Kami juga sudah menyampaikan perubahan aturan dari tahun ke tahun. Gitu. Cuma memang ya tidak semua orang dengan mudah beradaptasi dengan aturan yang baru. Gitu. Seperti itu. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Yang paling mudah, yang paling akan sangat membantu kami sebenarnya minimal di kelas ya, sekelas aja. Kamu punya rekap nilai sekelas, masing-masing kelas punya rekap nilai sekelas, tahu rata-ratanya, tahu ranking kelasnya, itu akan mempermudah nanti saat
rankingan paralel. Ya, itu per kelas aja. Ya, karena kalau paralel itu kan melibatkan semua kelas. Kalau masing-masing kelas itu selesai rekap kelasnya, ya, maka akan ya lebih mudah lah. Kita bisa tinggal menggabungkannya. Yang sulit itu ya kalau harus langsung sekaligus 12 kelas, ya selalu ada lah yang kurang. Ya. Ini di sini beberapa kelas, kalau di ini sudah ada kelas khusus BK-nya ya, grup khusus BK ya. Baru 3 kelas yang kalau sama saya ikut yang ikut yang ada kelas BK khusus supaya lebih enak koordinasinya nanti terkait rekap nilai dan rankingan ini. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya, Bu. Siapa tuh saya? Humaira. Ya. Bu mau tanya. Ya. Kalau misalnya input nilai rapot di SNMPTN tuh ada minimalnya nggak, Bu? Misalnya dari semester 1 sampai semester 5 nggak boleh ada nilainya di bawah 80 gitu, Bu? Nggak ada. Nilai itu nilai itu seadanya ya, sesuai adanya, dan yang tidak boleh itu tidak sesuai dengan rapor. Ya, yang kalau di bawah KKM dimasukkan bisa. Ya sesuai adanya. Kalau di rapornya di bawah KKM ya itu juga yang kami masukkan. Jadi kalau memang misalnya sekarang nih masih di bawah KKM, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya segera diperbaiki. Gitu. Karena kalau sudah di PDSS ya kami hanya memasukkan sesuai dengan yang tertera di rapor. Itu. Ya, jadi kalau ada kesalahan, nih Bu, saya waktu itu ada nilai yang salah sampai akhirnya di rapornya salah. Ya itu harus diproses dulu, diperbaiki. Saya nggak mungkin mengganti di PDSS kalau di rapornya tidak diganti. Gitu. Jadi pasti harus rapornya dulu yang diberesin, baru bisa kita ganti di PDSS. Tapi kalau bisa jangan sampai ketika udah masuk di PDSS. Karena nilai yang sudah diinput di PDSS itu setiap perubahannya itu kan terrekord ya. Itu muncul di sana. Nilai yang dirubah adalah ini. Nilai yang diedit tuh ini. Ya, artinya kalau ada nilai yang diedit itu artinya apa? Ya, mungkin baru dirubah atau ya sekolah melakukan manipulasi data gitu, atau memang sekolahnya tidak rapi ya, tidak cukup teliti dalam pengelolaan nilai sehingga nilainya banyak yang salah gitu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau tanya, Bu. Iya, siapa nih? Reina dari 11 IPS 1. 12 IPS 1. Oke. Ya. Bu mau tanya, untuk SNM kan ada penunjangnya melalui sertifikat yang ada. Apakah sertifikat itu harus sesuai dengan jurusan atau fakultas yang kita pilih, atau bisa random saja, Bu? Pokoknya sertifikat yang kita punya dikumpulkan gitu. Ya, intinya di sertifikat itu kan ini ya, nilai lebih kita ya, nilai lebih kita. Misalnya nilai lebih kita ada di paduan suara misalnya, ya. Tapi kalau di itu tergantung perguruan tingginya. Saya kembali lagi ke perguruan tingginya, karena ada perguruan tinggi yang tidak merasa membutuhkan siswa yang punya kemampuan paduan suara. Ya, misalnya ya. Sementara ada perguruan tinggi yang memang punya tim paduan suara yang bagus dan membutuhkan calon-calon yang juga bisa mendukung mereka, maka itu bisa diperhitungkan. Jadi ini sangat bukan hanya tergantung pilihan kampusnya juga, gitu. Jadi kalau kayak UNER itu mereka cuma mau olimpiade. Kalau ITS cuma mau level nasional provinsi saja, ya sama yang berkaitan, maunya yang seperti itu. Tapi pada kampus-kampus lain kayak Brawijaya, ternyata itu berpengaruh. Gitu. Jadi nggak semua kampus, ya itu bukan tergantung jurusannya saja, tapi juga tergantung kampusnya. Karena nggak semua, itu kebijakan kampus ya. Kalau UNER malah setahu saya, mereka itu minta data, ya itu 2 tahun lalu sih, saya nggak tahu tahun ini seperti apa ya, tahun kamu nanti seperti apa.
Jadi minta datanya tuh dilampirkan sendiri. Jadi sekolah yang membuat laporan prestasi siswa kepada UNER. Karena mereka nggak ngelirik yang dimasukkan di SNMPTN. Gitu. Nggak dilihat karena kebanyakan. Terus banyak yang ngisinya tuh yang nggak nyambung gitu loh. Akhirnya males dilirik. Perguruan tinggi juga males keliriknya. Akhirnya minta data yang dari sekolah aja lah, mana sih prestasinya gitu. Gitu. Jadi kalau bisa yang memang relevan, tapi itu balik lagi tergantung kampusnya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Iya, siapa ini? Sekar dari 12.6. Iya. Gimana sekarang? SNMPTN tahun 2021 itu dikasih berapa pilihan ya, Bu? Terus kalau misalnya misal 2 pilihan gitu ya. Pilihan pertama itu IPA, terus pilihan kedua IPS itu bisa apa enggak? Ya. Tergantung kampusnya. Ya. Kalau Brawijaya nggak bisa. Brawijaya harus sesuai dengan jurusannya. IPA hanya IPA, IPS. Kalau yang lain, kalau ITS juga IPA ya hanya bisa pilih jurusan IPA. Gitu. ITS bisa nggak ya? ITS milih IPS? Nggak ya? Iya nggak bisa, ITS nggak bisa. UNER yang mau. UNER masih bisa. Pilihan lintas ya. Pilihan lintasnya masih bisa. Tapi itu tadi nggak semua perguruan tinggi mau. Nggak semua perguruan tinggi nerima itu. Kalau ditanya bisanya ya itu ya, tergantung perguruan tingginya. Tapi peluangnya ya, wallahu alam kalau peluangnya lagi. Masih banyak faktor yang menentukan kalau peluang diterima. Gitu. Kalau UNER itu cukup sering kok menerima anak IPA yang lintas jurusan. Cukup sering. Belum. Baik, Bu. Ya. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau nanya, Bu. Ya, siapa ini saya? Raihan. Raihan, Bu. Ya. Untuk nilainya yang dipakai itu nilai kan di rapot kan ada 2 nilai, keterampilan sama pengetahuan. Itu yang dipakai untuk pemeringkatan itu nilai yang mana ya, Bu? Terima kasih. Pengetahuan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi nanti yang perlu kamu fotokopi bagian nilai aja, yang perlu kamu pegang ya, masing-masing pegang. Biasanya sih kami minta BK punya, kamu kopi 2 kali, 1 dipegang siswa, 1 dikumpulkan di BK, itu nilai apa namanya, nilai pengetahuan, hanya bagian nilainya aja. Jadi yang deskripsi segala nggak usah ya, cukup bagian nilainya aja, hanya nilai saja. Dan yang dimasukkan sekolah nilai dan KKM. Jadi karena KKM-nya tambah tinggi ya perguruan tinggi juga bisa tahu, bisa mendeteksi. Maksudnya nilainya dari 85 ke 88, semester 4 85, semester 5 88. Tapi kan semester 4 itu KKM-nya 80. Ya, semester 5 KKM-nya 82. Berarti ya sebenarnya naiknya ya naik dikit gitu. Ya, cuma selisih antara KKM dengan nilainya. Itu yang bukan menentukan sih, itu yang menandakan baik atau tidak bagus atau tidak bagusnya nilai. Gitu. Ada lagi kita sudah ya? Saya mau tanya, Bu. Bu mau tanya, Bu. Rai Revaldi, Bu. Oh ya, Rai. Yes. Oke, silakan Rai. Habis Rai Revaldi. Semester 1 kan penilaiannya pakai angka ya, Bu ya. Bukan pakai huruf A, B sama C, Bu. Sedangkan semester yang selanjutnya itu pakai angka 90, 80 itu bagaimana, Bu, untuk semester 1, Bu? Semester 1 pasti ada lah, angkanya juga ada. Ada angkanya. Masa sih cuma huruf aja? Enggak. Ada, pasti ada angkanya. Diberi informasinya itu cuma interval, Bu, yang di rapot itu, Bu. Apa? Interval, misal A
itu dari sekian ke sekian. C itu bagian predikat, tapi pasti ada bagian rapor yang isinya nilai. Nah, paling kamu belum ngelihat yang bagian nilainya. Yang lain gimana? Ada kok, Bu. Ada, ya ada. Ono re. Ada. Ada, pasti ada. Bu, saya lihatkan. Iya. Saya punya. Iya, itu halaman berikutnya itu yang predikat. Sombong Bu Daniel itu Bu, sombong Bu. Ya, mungkin punya kamu yang halaman itu kelewatan atau ketutupan atau lupa di print atau gimana gitu. Ya, jadi cek lagi ya, dicari lagi karena nggak mungkin ada kok, ada. Ya. Oke, Ray dicek ya. Oke, siapa lagi tadi yang mau tanya? Alivia. Alivia 12.1. Iya, gimana Alivia? Nanti waktu di SNM itu apakah boleh milih 2 PTN berbeda tetapi jurusannya sama gitu, Bu? Boleh. Jadi cuma gini ya, SNMPTN itu tahun ini ya masih 2 pilihan ya, boleh milih 2 pilihan, maksimal 2 universitas. 1 universitas boleh, 2 universitas boleh. Lah tetapi biasanya gini, kamu pernah dengar nggak kalau perguruan tinggi tidak mau dinomor 2-kan? Pernah dengar gitu nggak? Ya, jadi ya kalau di SNMPTN ya, ini SNMPTN, jadi SBM beda lagi. Di SNMPTN itu proses seleksinya itu ada interval waktunya. Jadi 2 minggu pertama berkas kamu akan diperiksa oleh universitas pilihan pertama. Misalnya pilihan pertamanya UNER ya. Jadi berkas kamu akan diseleksi dengan seluruh pendaftar pilihan pertama UNER semua. Ya. Nah, setelah 2 minggu, kampus pertama ini kemudian sudah dapat siapa yang diterima, siapa yang tidak. Nah, yang tidak diterima kemudian berkasnya akan diserahkan ke perguruan tinggi pilihan kedua. Misalnya Brawijaya. Ya. Brawijaya ini ya sebelum menerima berkas kamu di 2 minggu pertama mereka sudah menerima berkas yang mendaftar di pilihan pertama kan. Nah, nyeleksi yang di pilihan pertama aja sudah udah banyak. Bisa jadi udah bagus-bagus, bisa jadi udah penuh langsung kuotanya. Terus kenapa mesti nerima yang sisanya muntahannya perguruan tinggi lain? Gitu ya. Nah, itu tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi ini juga tergantung ya. Ini tergantung pilihan pertama kamu itu kampus mana. Itu juga pengaruh. Jadi ini pernah terjadi ya. Jadi pilihan pertamanya UI, kedua UI, ketiga UNER. Terus diterima. Itu pernah terjadi. Waktu itu masih 3 pilihan. Ya, di psikologi UNER. UI, UNER masih diterima di UNER. Ya memang ininya juga bagus ya, indeks siswanya juga bagus, prestasinya bagus, peringkatnya bagus gitu. Mungkin ya terus kalau kita UNER ya untuk indeks sekolah kita kan juga nggak jelek lah kalau UNER, jadi masih diterima, pernah diterima. Terus yang pilihan ya jadi kalau grade kayak yang di UNESA itu pilihan pertamanya ITS atau ITB ya. Terus pilihan kedua UNESA itu masih diterima juga. Itu UNER ya, masih diterima. Tergantung pilihan pertamanya itu masih di atasnya grade-nya pilihan kedua biasanya masih berpeluang gitu. Cuman kalau misalnya perguruan tinggi kedua itu juga udah perguruan tinggi favorit, ya peluangnya jauh lebih kecil daripada pilihan pertama. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya, Bu, bisa. Terima kasih. Ya, kita masih banyak kalau soal SNMPTN itu sudah banyak sekali yang bisa dibahas. Kita belum sampai tentang ranking berapa sih yang diterima itu, rata-ratanya berapa sih, itu belum sampai
ya. Itu nanti mungkin akan kita bahas kemudian. Yang pasti sekarang perlu diworo-woro, teman-temannya juga perlu diingatkan, ya, siap-siapin rapornya untuk tahu peringkat paralelnya. Karena peringkat paralel itu akan dipakai bukan hanya untuk SNMPTN. Nanti mau daftar SNMPN, mau daftar ke kedinasan, mau daftar ke jalur mandiri, mau daftar jalur prestasi, itu tetap butuh ranking paralel. Jadi tolong diingatkan teman-temannya ya, yang nggak ikut di sini untuk siap-siapin rapornya supaya kita bisa segera mengeksekusi ranking paralel yang sesuai, ya, yang sudah terverifikasi. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Bu, saya mau bertanya. Oke. Terakhir ya? Ya, silakan. Itu kan sekarang pakai sistem SKS ya, Bu. SNMPTN-nya memandang IP tau, Bu? Enggak. Jadi kalau SKS itu juga ada ininya ya, pilihannya ya di SNMPTN, di PDS itu juga ada ininya. Ya jumlah mata pelajarannya, bobot pelajarannya itu juga dimasukkan ya karena SKS. Tapi kalau IP-nya nggak disebutkan sih, tidak disebutkan. Tapi kan seluruh nilainya masuk. Mungkin mereka ngitung sendiri ya, kalau SKS. Tapi tidak menyebutkan harus menuliskan IP-nya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Iya. Bentar aja. Iya, gimana Daniel? Ya. Ini kan sekarang kan SKS ya, Bu. Iya. Otomatis kan adik kelas kan ada yang ikut percepatan. Nah, itu mereka jumlahnya berapa, Bu? Berapa, Ran? Yang ikut percepatan? 4. IPA IPS? 4 orang, 3 IPA, 1 IPS. Makasih, Bu. Iya. Ya, ini akan mempengaruhi. Saya sih berharap perankingan tahun ini tidak dilakukan oleh sekolah ya. Jadi biar LTMPT yang meranking, karena buat kami juga dilema sekali harus merankingkan anak percepatan dengan yang reguler. Dilema lah. Tapi ya bukan untuk ini ya, bukan juga untuk dimusuhi atau apa ya, atau mereka juga perjuangannya juga luar biasa. Tapi ya meskipun tidak lewat jalur SNMPTN, ya peluangnya juga masih terbuka. Kalau yang tahun angkatan kamu yang diterima SNM 2 ya? 2 orang diterima SNMPTN, yang dari 5, 2 SNMPTN-nya 2 orang, yang 3 di SBMPTN. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya, kita tunggu sesi berikutnya ya, paling memungkinkan ya di luar, yang pasti di luar jam pelajaran ya. Oke, boleh diaktifkan videonya, kita foto bersama dulu. Soalnya saya nggak ngabsen, jadi biar tahu siapa aja lewat foto ngabsennya, biar tahu siapa aja yang bergabung pada hari ini. Oke, bisa dinyalakan. Iya, nggak apa-apa, nggak pakai seragam. Iya, yes, yang penting kelihatan mukanya. Yes. Iya, nggak apa-apa. Oke. Raihan Aji sudah berangkat Jumatan. Bu, saya nggak pakai seragam, Bu. Nggak apa-apa, iya. Nggak apa-apa, saya juga nggak pakai seragam. Kan emang udah di luar jam pelajaran. Ini Natasha, Nabila, Rashelia, Alivia, Tesha, Raffi. Rehan habis cukur ya, Han ya. Nur siapa ini? 12.6 Biajeng. Ayo biar iya, Bu. ini. Rani bisa foto juga. Screenshot juga ya. Oke. Iya, belum semua. Ayo, kan nggak tahu ya, kamu masuk di ada 2 slide ini, nggak tahu kamu masuk yang mana. Jadi tetap pasang senyum terbaik kamu ya. Sampai 2 kali tik ya. Oke. Mau pakai gaya apa biar ini? Pakai gaya apa biar keren? Apa Nan gaya Nan? Apa ya, Bu? Saya
Semangka gitu. Semangat kakak gitu. Yes. Oke, siap ya. Oke, saya screenshot ya. 1. Beri senyum terbaik kamu dan semangat yang paling ya. 1, 2, 3. Oke, baru 1 foto. Iya, kayak Alfian gitu loh, lucu, kayak Cherry Bell. Iya. Oke, halaman kedua sekarang. 1. Ya, masih ada yang nggak nyalain, nggak apa-apa deh. 1, 2, 3. Ponda, sebentar. Yes. Oke, sudah semua. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya yang disampaikan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke guru BK-nya, bisa ke saya atau ke Bu Ani ya. Oke, sampai ditunggu sesi berikutnya. Teman-temannya yang lain boleh diajak juga. Nanti kita mungkin rencananya kita upload di YouTube-nya BK Libels rekaman hari ini. Udah dimatikan rekamannya, Ron? Rekamannya udah dimatiin? Yes. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.